Shalom teman-teman. Generasi Z hidup di zaman yang serba cepat, bahkan scroll tanpa henti. Informasi datang dari segala arah, tapi ironisnya, banyak hati kita sebagai anak-anak muda yang masih merasa kosong, lelah, dan kehilangan arah. Tetapi di tengah kebisingan dunia ini, Rasul Paulus menyampaikan sebuah pesan yang sangat sederhana, namun mengubah segalanya dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Paulus menegaskan inti Injil yang berbunyi, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini bukan sekedar cerita lama atau doktrin agama, tapi ini adalah kabar baik yang relevan bagi generasi Z saat ini. Yesus mati karena dosa kita, bukan hanya dosa masa lalu kita, tetapi juga kegagalan, luka batin, bahkan kecemasan dan rasa tidak cukup yang sering kita sembunyikan di balik senyum media sosial. Yesus dikuburkan artinya penderitaan, rasa sakit, dan dosa kita benar-benar ditanggung sampai tuntas. Namun, kisah Injil bukan hanya saja berhenti sampai Yesus dikubur, tetapi Yesus juga bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan ini membawa harapan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, luka bisa dipulihkan, dan hidup tidak berhenti pada keputusasaan. Bagi generasi Z yang sering bertanya, apa sih arti hidupku? Injil menjawab bahwa hidupmu berharga karena Kristus telah mati dan bangkit untuk saya dan saudara. Di dunia yang menuntun kesempurnaan, Injil menawarkan kasih karunia. Di tengah ketakutan akan masa depan, Injil memberikan kita pengharapan yang pasti. Inilah inti Injil yang kita bisa pelajari pada saat ini, bukan tentang seberapa hebat kita, tetapi tentang apa yang Kristus telah lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang telah Yesus berikan dalam kehidupan kita, yaitu pengorbanan yang Ia berikan di kayu salib. Dan kabar baik ini masih hidup, masih berkuasa, dan masih relevan bahkan untuk generasi Z hari ini. Jadi, di tengah dunia yang terus berubah, Injil tetap sama. Kristus mati, dikuburkan, dan bangkit bukan sekedar sejarah, tetapi sumber harapan bagi kehidupan kita. Bagi generasi Z, inilah kabar baik. Hidup kita punya makna, karena Kristus telah lebih dulu mengasihi kita. Jadi, dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat ini, kita belajar bahwa kita sebagai generasi Z, hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Dan kita perlu ingat bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kita tidak harus sempurna, tapi kita terus menaruh harapan kita di dalam Tuhan. Dan hidup kita harus memiliki tujuan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, God bless you.